Oke, udah ya Miss, nyambung nggak? Oke, Assalamualaikum teman-teman. Aduh, nggak tahu kenapa ya, susah sekali sinyal di sini. Semoga ya live ini percobaan kesekian kali, semoga sinyalnya lancar ya teman-teman. Kita undang lagi aja Mr. Januar untuk bergabung bersama kita. We are really sorry due to the poor connection. Halo, Bisa, sorry, tahu. koneksinya bukan sampai ganti HP loh, Sir. Aku tahu di Pare itu sinyalnya gitu. Iya, kayak kita cari harta karun. Dari kemarin kita 2 kali Benar, harus percobaan naik live. ke atas genteng kayaknya di. Iya, kayaknya, Sir ya. Oke, Sir. Sir kan sekarang kan menempuh pendidikan PhD S3 ya berarti. Iya, Kemarin Mister benar. beasiswanya itu di S2 juga atau hanya S3? Beasiswanya dimulai di S3. Jadi S2 beda lagi beasiswanya gitu. Jadi S3 apply Ini lagi kan, untuk beasiswa. Sir, ini kan Disti baca nih di CV Sir kalau Sir dapat beasiswa S3 ini dari UGM Scholarship. Nah, ceritain bisa nggak sih Sir, UGM Scholarship ini tuh beasiswa dari UGM khusus untuk hanya untuk mahasiswa UGM saja, apakah dibuka untuk umum nih? Jadi program yang saya dapat itu seperti program U2U di Jepang. Jadi kerjasama antar universitas dari UGM dan juga NTUST yang sekarang saya lagi studi di sini. Jadi diperuntukkan untuk lulusan UGM yang ingin melanjutkan studi S2 maupun S3 gitu. Nanti form aplikasinya langsung ke departemen masing-masing. Berhubung waktu itu saya mendadak banget, jadi kayak Hamin 2 hari pembukaan, maksudnya penutupan itu saya baru tahu dan saya baru apply. Jadi serba mendadak dan nggak tahu ternyata ada beasiswa itu gitu. Jadi teman-teman semua sering-sering buka websitenya. Kalau di website kampus nih, biasanya kampus itu ada kerjasama antar universitas dan entah kalian kuliah dimanapun, biasanya ada kerjasama dan kalian juga bisa coba sih gitu. Untuk requirement-nya hampir sama dengan scholarship lainnya. IELTS dibutuhkan, esai dan lain-lain juga dibutuhkan gitu. Itu sih Disti. Nah itu untuk dibuka untuk umum ataukah hanya ini Sir, Oh, alumni untuk UGM lulusan saja? UGM sayangnya. Oh, only for lulusan UGM. Iya. Nah, Sir, tadi kan sempat terpotong ya, Sir. Gimana sih ceritanya persiapan apply beasiswa ini gimana, Sir? Terkait dengan sertifikat IELTS dan lain-lain. Tadi Sir ceritakan kalau waktunya hanya 2 minggu untuk belajar IELTS. Iya benar, karena saya dulu ngejar LPDP sebenarnya Disti. Jadi di otak saya tuh saya mau ke Birmingham University. Saya udah ngomong sama Mr. Akbar, oke, IELTS harus dapat karena udah pepet nih waktunya aplikasi untuk LPDP dan juga untuk apa tesnya. Saya nekat banget belum jadi preparationnya sedikit, tapi saya nekat untuk daftar real test. Sedangkan udah mepet banget nih. Ya udah, akhirnya ke Flip ternyata ada program apa intensif kalau nggak salah dulu itu karena udah 3 tahun yang lalu jadi lama banget udah lupa. Intensif, Intensif IELTS class ya, Sir? betul. Jadi saya Oh, ngambil, sekarang masih ada, Sir. oh iya, jadi saya ngambil program yang writing. Nah, khusus writing karena writing saya agak kacau di writing part 2-nya kalau nggak salah. Agak nggak tahu main apa, kayak saya bias banget gitu loh kalau ngebahas sesuatu. Dan ketemu sama Mr. Akbar, alhamdulillah, terus langsung ditutorin. Saya udah pusing, udah hopeless. Oke, ini kalau nggak dapet ya udah nanti lagi deh gitu. Ternyata dapet gitu. Dan alhamdulillahnya pas lagi IELTS tes, real test, pertanyaan yang didapat nggak jauh beda sama apa yang saya pelajari gitu. Oh, gitu. Jadi Kalau pertama kali saya ngambil IELTS dan terakhir kali saya ngambil IELTS udah itu aja. Kayak the one and only. Oke. Ini ada yang komen nih, Sir, dari Miss atau Mister Niki Fabe. Itu Sombong amat, sosok gak jago writing gitu. itu Sapa teman dulu saya dong, Sir, juga, temennya. teman di PPI. Dia sekarang di Azerbaijan. Wow. Oh, Kalau, Sir, kalau pada saat Sir apply beasiswa UGM itu, apakah tahapannya itu sama dengan seperti beasiswa lainnya?
Terus itu berapa lama, Sir? Kira-kira waktu dari Mister Apply kemudian sampai dengan pengumuman. Programnya itu sangat beda, gimana ya? Kalau untuk form aplikasinya sama semuanya, sama. Harus ada motivation letter, IELTS, certificate dan lain-lain itu sama. Tapi bedanya prosesnya, karena di sana itu nanti dijaring dulu di UGM-nya dan kita apply ke UGM, terus nanti dipilih untuk rekomendasi ke kampusnya langsung gitu. Jadi biasanya yang sudah yang sudah dipilih dari pihak kampus untuk dikirim ke universitasnya itu 80% pasti diterima kayak gitu. Kalau kalau menurut Mister pada saat apply beasiswa itu tahapan apa sih Mister yang paling bikin Mister overwhelming nih? Dari apa? Prosesnya proses apa tuh? Biasanya tahap esai sih, Disti. Jadi gini nih, Disti, kalau beasiswa nih, kalau yang saya tahu, kalau LPDP atau apapun, biasanya interview dan esai itu yang paling menentukan. Jadi, teman-teman semua tuh harus tahu tips and tricks dan juga jenis beasiswa apa yang teman-teman apply. Kayak LPDP nih, LPDP pasti mintanya untuk orang-orang yang bisa mengabdi nanti untuk Indonesia. Jadi teman-teman semua menyiapkan esai dan juga CV-nya juga sesuai dengan apa kriteria yang mereka mau gitu. Nah di OGM Scholarship kemarin ini mereka maunya tuh orang yang bisa publikasi dan juga research-nya bagus. Nah saya banyakin banget masukin di CV saya tentang publikasi yang saya sudah buat, tentang apa yang akan saya lakukan nanti ke depannya dan juga 5 tahun ke depan kayak gitu saya jelaskan di esai saya gitu loh. Jadi yang biasanya paling pusing itu esai dan juga interview. Nah di interview ini kalian juga harus emphasize bahwa diri kalian itu kompeten loh, diri kalian itu tuh layak untuk dapat scholarship ini gitu. Gitu. Oke. Oh iya, Disti kan udah baca CV Sir ya, banyak banget memang publikasinya. Itu seberapa berpengaruh terhadap proses apply beasiswa? Itu sangat penting sih Disti, apalagi untuk S3 ya. Kalau S2 mungkin lebih banyak ke nanti bisa juga publikasi, bisa juga aktivitas. Tapi kalau untuk S3 lebih apalagi by research itu publikasi sangat penting Disti. Jadi kelihatan nih, oh iya dia sudah ada patience untuk research dan dia juga udah ada arahan untuk apa yang akan dia lakukan nanti ketika S3. Jadi untuk apa ya, dari tim penyeleksi beasiswa juga oh oke, ini bagus nih ternyata anaknya, berarti anaknya mau untuk belajar dan juga udah punya background research yang bagus kayak gitu. Makanya jangan malu-malu untuk di-put di CV sih kalau untuk S3 gitu. Sir, kalau untuk urusan konsultasi pendidikan Sir nih pada saat mau apply dari S2 ke S3 ini Sir biasanya curhatnya ke siapa Sir? Oh, Untuk urusan dosen. pendidikan. Dosen langsung. Gitu. Kalau jadi kan kita pasti ada dosen pembimbing, entah itu S1 mau ke S2, S2 mau ke S3. Mereka dosen ini notabene sudah punya experience pastinya untuk studi kan, S2 atau S3. Nah, kita biasanya coaching ke dosennya, kalau malu untuk ke dosen, ke temennya dulu deh minimal. Kalau dulu saya langsung ke dosen kan, kalau ada temen yang bisa lebih dulu S2 atau S3 itu bisa lah tanya-tanya ke temennya gitu. Kira-kira tips and tricksnya kayak gimana sih? Terus apa aja yang harus saya prepare? Apa aja berkas yang saya harus siapkan kayak gitu. Itu jadi ruang lingkup kalian itu juga akan mendukung apa yang kalian mau gitu loh, Disti. Gitu. Terus kemudian Sir, ke kalau Sir kan saya lihat nih di CV dari S1, kemudian S2, terus S3. Itu kan jedanya nggak sebegitu lama ya, Sir. Capek nggak sih, Sir? Sekolah bisnis pribadi nih, saya kemarin kan S1. Itu aja ngerjain skripsi tuh kayak udah males-malesan, udah capek. Kalau Sir gimana maintenance spirit Sir untuk melanjutkan pendidikan sampai dengan S3? Kalau dibilang capek, semua orang pasti capek. Pasti semua orang tuh punya capek, tapi gimana kalian recovery diri kalian gitu loh. Nih, kalian harus punya goals dulu. Set your goals, apa yang kalian mau. Nah, ketika kalian capek, boleh istirahat sebentar, tapi kalian harus lanjut lagi untuk berusaha mencapai goals kalian. Kayak gitu loh, Disti. Gak apa-apa kalau nanti kiranya
oke, Disti nih contohnya, aku capek nih sekarang nggak mau ngerjain, aku capek nih sekarang untuk ngejar beasiswa. Dan sekarang umur 27 bisa dapat PhD. Heeh. Sorry, Halo, tadi tuh Waalaikumsalam. udah lagi. Jadi saya Gimana? saya selalu Silakan punya lanjut. goals gitu loh, Disti. Jadi Sir itu kayak selalu ingat what's your goal, so ketika Sir lelah, nanti Sir bangkit lagi karena tadi targetnya belum tercapai Betul, gitu ya. betul Terus kalau banget. Sir, Terus juga, heeh. kenapa Disti? Terus Sir kalau di usia Mister kayak gini, manajemen stresnya tuh kayak gimana Sir? Karena saya mengalami juga Sir kayak krisis kepercayaan diri, krisis semangat itu pada saat waktu injury time mau ngerjain skripsi sampai kayak 6 bulan ditinggal itu pasti banyak juga dialami oleh teman-teman yang lagi nonton. Nah kalau Sir tuh gimana manajemen stresnya? Curhat ya ini, curhat Iya dikit benar. ya Disti ya nih. Aduh. Curcol. Gimana maksudnya Disti? Jadi saat skripsi ngerasain apa? Stres dan lain sebagainya. Kalau menurut Mister manajemen stresnya Mister tuh kayak gimana? Oke, buat self healing ya. Maksudnya, jadi kalau aku nih, aku sendiri nih, biasanya kalau aku udah stres, aku udah nggak mau ngelakuin apapun, aku cuma chill nonton film atau aku keluar makan yang banyak kayak gitu. Udah, habis itu aku balik lagi, aku harus ngerjain skripsiku, cerita ya skripsiku dan ya balik lagi ke goals tadi. Aku punya goals nih, aku punya target dan aku orangnya nih ambisius. Apa yang aku udah pengen, aku harus dapet kayak gitu. Jadi ya kalau stres wajar, tapi gimana cara kalian tahu diri kalian untuk self healingnya? Jadi gimana caranya untuk bangkit lagi kayak gitu? Kalian harus tahu itu. Kayak gitu Oke. sih Disti. Jadi biasanya Kalau pribadi orang nih masing-masing nih kalau kalau pengen balik lagi apa ya stres terus tahu nih gue bakal happy kalau gue nonton film Korea kayak gitu. Ya udah nonton misal, aja dulu, gak usah dipaksain kalau gue harus selesai hari ini gitu. Nggak usah. Nonton aja dulu terus baru setelah itu selesai baru dikerjain kayak gitu. kalau kalau Stan apa? Tipenya yang seperti apa? Nonton film kah atau nongkrong kah? Aku keluar atau makan yang Mm-mm. banyak terus nonton film juga oke, nggak apa-apa gitu sekali-kali, tapi lebih cenderung aku hunting makanan keluar kayak gitu random sendiri kemana makan yang banyak pulang baru ngerjain lagi, oke balik lagi. No gitu nih Hunters. Jadi kalau ngerasa capek, lelah daripada pekerjaannya berantakan, mending chill out dulu, lay down sebentar. Nanti ingat lagi targetnya belum tercapai, jadi bangkit lagi kita kerjakan lagi gitu. Betul, Jangan sampai menunda sesuatu untuk sesuatu yang pokoknya kita harus tahu timeline kita ya, Sir. betul, Dan dan juga harus punya target. Jadi gini loh Disti, kalau aku dulu tipe aku kuliah aku selalu punya timetable yang maksudnya kayak oke, bulan ini gue harus dapat ini, bulan ini gue harus dapat ini, terus nilai gue di course yang ini harus apa, dan IPK gue terakhir harus berapa, kayak gitu tuh selalu ada target walaupun agak meleset tapi nggak akan meleset jauh biasanya kayak gitu. Jadi time management juga baik, harus baik karena dilihat di luar sana orang-orang yang sukses biasanya punya good time management kayak gitu, Risti. Sir ngomongin masalah nilai. Kalau menurut Sir tuh beasiswa itu hanya diperuntukkan untuk orang-orang yang punya nilai bagus ataukah semuanya berkesempatan asalkan teman-teman berusaha? Kalau menurut Sir tuh gimana? Karena ada banyak banget pertanyaan yang biasanya ditanyain nih. Mereka tuh merasa insecure kalau nilai raportnya, misalnya nilai IPK-nya rendah dan lain sebagainya. Nah, menurut Mister tuh gimana? Kalau menurutku ya, sebenarnya nilai itu hanya sebatas untuk syarat administrasi. Jadi teman-teman semua yang nilainya nggak bagus atau belum bagus itu semua ada kemungkinan untuk dapat. Jadi semua berkesempatan untuk dapat scholarship. Bukan karena nilai IELTS kalian tinggi, bukan. Nilai itu hanya requirement untuk syarat beasiswa. Tapi yang paling tinggi poin tertinggi adalah interview dan juga essay lagi. Balik lagi ke kalian lagi. Nanti gini,
pasti reviewer atau apa yang Interviewer. interview ya, reviewer dan juga bentar ya, handphone saya, reviewer dan juga interview kalian, jadi Mm-mm. bakal nanyanya motivasi kalian tuh apa, kenapa saya mau ngasih kalian uang untuk kuliah ini, apa yang kalian bakalan eh, kasih untuk kami kalau saya kasih scholarship ini, kayak gitu loh. Jadi sebenarnya nilai itu sebatas nilai, jadi nilai itu nggak terlalu berpengaruh besar untuk dapat scholarship atau enggak. Tapi screening pertama biasanya dari nilai, kayak gitu loh, Disti. Nah, sedikit curhat, saya Mm-mm. juga biasanya nyeleksi untuk yang dapat scholarship di departemen. Jadi di S3 Mm-mm. sekarang biasanya profesor tuh mempercayai kira-kira bagusnya yang mana yang bakalan dapat scholarship nih, gitu. Terus Mm-mm. screening saya pertama pasti lihat CV dan juga pasti IPK kan. GPA-nya berapa nih? Terus skor IELTS berapa dan juga CV-nya kayak gimana. Itu pertama kali. Oke, baru Kualifikasi nanti pertama ya, Sir? betul, nanti oke, paling saya ambil 20 besar. Nanti setelah itu baru competition-nya di interview gitu. Gimana cara kalian ngeyakinin si interviewernya ini biar apa ya? Biar Yakin. percaya, biar yakin gitu bahwa kalian itu mampu dan kalian juga berhak untuk dapat scholarship gitu. Jadi jangan Nah, jangan biasanya hmm? jangan insecure. Betul, insecure tuh malah kayaknya nanti dulu deh buat insecure gitu. Maksudnya kalau kalian selalu di otak kalian mikirnya, aduh gua nggak bisa, aduh gua nggak bakalan bisa nih, yang lain tuh nilainya lebih tinggi daripada gua, IELTS yang lain tuh lebih tinggi daripada gua. Jangan lihat itunya dulu, dilihat dulu requirement-nya berapa. Kalau kalian sudah memenuhi requirement, baru kalian bagusin tuh di essay sama di CV dan juga pas saat interview kayak gitu. Di Yang penting kualifikasi. sih yang penting file kalian juga diterima dulu, yang gitu. Sir, kalau biasanya pertanyaan yang sering banget muncul di proses interview itu apa sih, Sir? Biasanya kisi-kisinya dong. Mungkin Bias teman-teman lagi nungguin. biasanya itu aktivitas di contohnya ya Disti, aktivitas Disti di kampus tuh ngapain aja, organisasi Disti tuh ngapain aja, terus nanti background relate buat researchnya tuh, oh oke, ternyata Disti itu dulu penelitiannya tentang ini, terus besok lanjutnya kuliahnya mau di jurusan apa, kenapa ngambil jurusan ini gitu, terus nanti course yang mau diambil apa. Biasanya tuh kalau interview, biasanya di situ ditanyain kenapa ngambil kampus ini, kenapa ngambil course ini. Jadi kalian tuh harus udah tahu nih, gue mau kesini tuh kenapa, nggak cuma ikut-ikutan doang. Gue ngambil course ini kenapa, nggak cuma gue pengen doang gitu, tapi gue punya punya planning nih, setelah gue dapat course-nya, gue pengen dapat apa ya, suatu yang bakal diaplikasikan nantinya kayak gitu. Berarti kita juga harus mikirin study plan kita matang-matang ya, Sir, sebelum kita apply beasiswa itu ya? Betul banget. Study plan itu yang mempengaruhi kalian layak atau enggaknya. Biasanya orang yang study plan-nya itu cuman apa ya, ikut-ikutan aja, itu tuh kelihatan banget gak matang. Dan juga dia cuman put-put aja yang dapat di website. Padahal dia nggak tahu Karena nih harusnya kayak karena studi gimana. plan kita itu bakal jadi standar point para reviewer untuk mempertimbangkan kita ya, Sir. Oh, anak ini punya preparation yang baik gitu ya, Sir. Betul. Dan untuk untuk step pertama biasanya kalau scholarship di luar negeri itu kan IELTS atau TOEFL yang diwajibkan kayak gitu kan. Nah, bisa langsung les di Flip nih sama Kak Oke. Disti dan juga Kak Akbar. Jadi Benar. saran sih ya, rekomendasi dari saya, di Flip juga enak banget dan juga ngebangun saya banget untuk dapetin trik gimana dapat skor yang tinggi kayak gitu sih. Oke. Berarti Promosi. Mister Januar dulu sempat tinggal di Paris selama 2 minggu ya, Sir? Sebelum. Lebih dari 2 minggu sebenarnya. Cuman saya hopeless lagi itu. Saya lebih dari sebulan kalau nggak salah. Jadi bulan pertama itu, minggu-minggu pertama itu saya belum di flip. Tapi Oh, gitu. kayak ini kok saya ngambil kayak bukan real test. Apa kalau nggak salah sebelum real test saya ngambil prediction test. Prediction task. Ya, nilainya tuh kayak, aduh nggak ada improve-nya nih, gimana nih. Terus sedangkan deadline aplikasi LPDP waktu itu sudah mepet. Terus
udah mepet, udah daftar tuh IELTS real testnya, ternyata nggak nyampe juga nih. Akhirnya ke Flip dikasih tahu, ternyata di Flip ada program udah akhirnya kayak Flip Ada program. dulu, terus 2 minggu akhirnya tes, ya 2 minggu program akhirnya tes dan juga akhirnya dapat. Tapi ternyata saya nggak jadi daftar LPDP karena keduluan beasiswa yang ini Sama UGM. gitu. Begitu IELTS saya keluar, ya begitu IELTS saya keluar seharinya, langsung saya di call pihak UGM untuk daftar ini, dan akhirnya daftar. Alhamdulillah nunggu sebulan, kalau nggak salah 3 minggu keterima dan ngurus visa dan berangkat. Jadi cepet banget makanya. Gitu. Oh, Mr. Januar aja merekomendasikan Flip. Sebenarnya juga selama Disti bergabung dengan Flip juga banyak sekali ilmu-ilmu yang Disti dapatkan. Jadi banyak orang yang datang ke Flip ini untuk seperti persiapan dalam apply beasiswa. Rata-rata target teman-teman yang bergabung di Flip itu juga beasiswa sih, Bu. Meskipun beberapa juga ada target lain seperti dapat visa kerja dan lain sebagainya. Tapi ya nggak ada salahnya untuk teman-teman bergabung bersama Flip karena pendaftarannya masih dibuka, Sir. Kita juga ada program Ramadan. Jadi teman-teman yang bingung nih puasaan ngapain, mending gabung aja di Flip. Kita belajar bahasa Inggris bareng, kita asah kemampuan speaking, kemampuan listening teman-teman. Jadi semua bisa bahasa Inggris kalau di Flip gitu. Sir, ini pertanyaan yang Disti pengen tanya banget ke Sir. Kan saya baca CV Sir, di usia Sir yang sangat muda, Sir sekarang sudah menempuh pendidikan PhD, calon PhD muda, istilahnya seperti itu. Kalau Disti tangkap kan banyak sekali tentunya pengorbanan yang harus dapatkan, seperti pengorbanan waktu dan lain sebagainya. Nah, Sir, menurut Sir nih antara kehidupan pendidikan Sir dengan social life Sir ini berpengaruh nggak? Waktu sekolah kuliah Sir dengan social life Sir ini berpengaruh nggak? Apakah Sir masih punya waktu untuk nongkrong, ketemu teman-teman dan lain sebagainya, itu masih ada nggak Sir? Oh, tentu masih, Disti. Balik tadi, time management harus ada gitu. Saya tipe orang yang suka nongkrong juga, tipe orang yang suka main. Teman saya banyak, saya suka melancong ke kota lain untuk traveling juga. Dan kalau gini Disti, jadi tipe saya adalah kalau main saya bawa laptop atau bawa buku untuk belajar sekalian gitu. Jadi main bener, main oke, kerjain juga oke gitu. Jadi time management sih, kalau nanti deadline banget ya udah nggak usah main dulu. Tapi kalau belum deadline ya main. Saya kayak manusia pada umumnya gitu. Kalau main ya main, tapi kalau hamin satu deadline baru ngerjain kayak gitu, it's okay, nggak apa-apa gitu. Yang penting selesai, yang penting tugas kamu bagus, ya udah, kenapa enggak kayak gitu. Jadi kamu tahu apa porsi diri kamu sendiri biasanya. Jadi kalau Disti lemahnya maksudnya kalau belajar cepat, ngerjain tugas cepat, berarti walaupun hamin 7 deadline baru ngerjain nggak apa-apa. Tapi kalau orang yang ngerjain tugasnya agak lama, berarti tahu kan diri kalian berarti harus ngerjainnya lebih lama nih, punya waktunya nggak cuma sebentar, ya udah ngerjainnya dicicil kayak gitu. Berarti masih ada waktunya ya, Sir. Berarti teman-teman balik lagi nih. Soalnya saya nangkepnya gini, Sir. S1, S2, S3 kayak belajar terus. Ini Mr. Januar ada waktu untuk nongkrong nggak ya gitu. Mungkin teman-teman balik lagi ya, kata Mr. Januar tadi pesannya adalah pintar-pintar membagi waktu dan pintar-pintar tahu porsi gitu. Kalau kalau teman-teman di rumah masih pakai sistem kebut semalam ya, kalau mampu ya nggak apa-apa, nongkrong dulu baru kita pikirin tugas. Tapi kalau teman-teman ngemot kerjain tugas, nah mending pikirin tugasnya dulu baru pergi nongkrong kalau udah selesai gitu. Terus Mister, nih aku mau nanyain seputar college life di Taiwan. Mister udah ketemu belum budaya bersekolah atau budaya berkuliah di Taiwan yang menarik bagi Mister dan mungkin nggak ditemuin di Indonesia pada waktu Mister menempuh S1 dan S2. Apa tuh, Sir, kalau boleh tahu? Budaya di kelas atau by research-nya dulu nih. Kalau budaya di kelas, di sini budaya jujurnya sangat tinggi, Disti. Jadi, kalau kalian main-main untuk nyontek, wah itu sudah kayak gimana ya, dosanya besar banget dan juga nilai kalian bisa nggak keluar kayak gitu. Tapi kalau di Indonesia kan kayak oke, cheating sebentar lah, maksudnya kayak sama teman-teman kerjasama gitu kan. Itu lumrah kita contekkan ya, Sir.
saling Oh, kedip-kedip oh, mata, saya iya. juga walaupun S3 gini, walaupun saya sudah di Mm-mm. sini juga saya juga dulu kayak gitu. Cuman pas lagi di Taiwan kayak masing-masing semua di Sti. Jadi gue punya goals nilai gue harus tinggi, lo punya goals nilai lo pengen tinggi. Jadi kita tuh masing-masing sendiri gitu loh. Kayak gue ngerjain sendiri, lo ngerjain sendiri kayak gitu. Dan mereka tipe orang yang kerja keras di Sti. Jadi nggak mau kalah sama yang lain kayak gitu. Terus mereka juga tipe apa ya? eh, udah bekerja keras, mereka juga bisa belajarnya bagus gitu loh di STI. Jadi mungkin kalau di Indonesia masih agak oke lah, nanti aja, oke lah, gue ngikut sama teman gue lah, teman gue aja belum belajar kok kayak gitu kan. Enggak, kalau di sini masing-masing, kalau gue punya goals dapat nilai A, gue harus dapat nilai A itu gitu. Jadi di sini bagusnya itu. Dan sistem kalau dalam research-nya, peralatan praktikum di sini lengkap banget dan juga semua yang kalian mau ada gitu loh. Makanya tujuan sekolah di luar negeri kan itu kan. Jadi bisa ngebantu penelitian, bisa juga ngebantu link untuk ke negara lain kayak gitu. Itu benar-benar beda sih sama Indonesia. Kayak gitu. Oke. Berarti teman-teman Sir di Taiwan ini mereka merupakan student asli dari Taiwan atau banyak dari mereka dari international student seperti negara-negara Kalau lain gitu? Kalau di kampus saya banyak dari international student sih. Jadi student dari Taiwan ya ada banyak juga. Cuman teman-teman saya berhubung karena saya ngambil sekolah apa international class, jadi teman saya banyak dari luar gitu. India, Thailand, Filipina, terus dari Europe juga ada kayak gitu-gitu banyak. Dan karena mungkin Kak saya S3 bukan S1 atau S2. Jadi saya tuh kalau udah di kelas, selesai kelas ya udah langsung ke karena langsung ke laboratorium kayak gitu. Karena kan saya juga backgroundnya kan research, backgroundnya kan fisika. Jadi saya harus praktikum, saya juga ada yang harus dipublikasi paper. Jadi begitu saya di kelas, saya nggak banyak ngobrol sama yang lain, saya langsung balik ke lab kayak gitu loh. Jadi untuk pertemanan kalau S3 ini kayaknya nggak terlalu seklop waktu S2 dan S1. Kalau waktu S2 Kalau S1 sih S1 itu saya kan kita masih selesai kelas, kita makan ke kantin bareng, betul fotokopi bareng, ngeprint betul bareng gitu ya. So, kalau S3 mereka hanya fokus kayak seperti Sir, fokus ke research dan publikasi. Terus betul. kalau di Taiwan sendiri bahasa yang digunakan Mister tuh apa sih, bahasa Inggris atau ada bahasa Mandarin juga? Bahasa Inggris sih kalau di kampus karena kan saya mengambil international class. Tapi kalau di luar untuk belanja atau yang lain-lain itu notabene harus pakai bahasa Mandarin. Kalau nggak bisa pakai Google Translate kayak gitu. Oh Kalau gitu. saya biasanya kan saya basicnya kan bahasa Inggris dan saya dulu nggak expect untuk kuliah di sini kan. Jadi dulu awal-awal itu saya pakai Google Translate. Kalau saya nggak ngerti saya baca dulu oh harus kalau belanja kayak gini. Terus kalau nanyain harga kembalian kayak gini kayak gitu jadi bener-bener manual cuman kalau di kelas atau di kampus saya pakai bahasa Inggris gitu. Tapi kan ada beberapa yang pernah diwawancara juga teman-teman awardee yang sekolah di Taiwan, misalkan di China itu mereka ada kelas bahasa China. Kalau Mister ada kelas bahasa China nggak? Ada kelas bahasa Mandarinnya di kami dan gratis Itu wajib, untuk Sir. betul hah kenapa. Itu wajib untuk Enggak, Mister kalau ambil untuk kelas anak itu. S2 dan S3 nggak wajib, tapi anak S1 wajib. Jadi untuk kalian yang S1 di negara, maksudnya Taiwan atau di Cina, itu biasanya ada requirement mata kuliah yang harus dipenuhi untuk Mandarin. Tapi kalau anak S2 dan S3 itu nanti ada kelasnya, tapi mau kalian ikut atau nggak apa-apa gitu. Jadi kalau kalian sibuk di research-nya, ya kalian boleh masuk aja, nggak dapat poin, cuman tahu ilmunya gitu. Jadi bebas kayak gitu. Kalau kalau di Taiwan, Mister pernah ada pengalaman tidak menyenangkan apa nih selama belajar di Taiwan sebagai penerima beasiswa? Ada nggak pengalaman yang Belum kurang menyenangkan bagi Mister? belum ada sih menurut saya di Oh, sini. atau ini ada shock culture nggak? Pernah ngalamin shock culture nggak? Oh, semester awal shock culture banget karena kan kita biasa budaya yang gimana ya? Kuliahnya masih santai kayak gitu kan. Terus juga nggak terlalu strict untuk presentasi kayak gitu-gitu kan. Kalau di sini kita selalu apalagi di lab
selalu every Monday meeting itu kita harus presentasi, review paper, presentasi review paper, terlalu kayak gitu, kayak aduh kayak gimana nih shock culture. Yang shock culture-nya sih di study-nya ya, di study-nya, tapi kalau untuk di culture buat di luar kayak makan dan lain-lain sih it's okay gitu, hampir sama, karena juga di Taiwan ini kan muslim untuk budaya pendidikannya baru agak shock kayak gitu Disti. Kalau Sir di di kampus Sir satu kelas ada orang Indonesianya nggak atau hanya Sir seorang? Di saya kalau di lab saya cuma sendiri, dari 3 tahun ini sendiri terus. Oh gitu. Oke. Nggak ada orang Sir, Indonesianya Disti, tapi kalau di kelas lain mungkin ada. Sir kalau di Taiwan Sir ketemu budaya apa nih yang menyenangkan, budaya di Thailand atau culture di Thailand yang menyenangkan, makanannya kah atau apanya kah, budaya apa? Kalau di Indonesia kan salam, kita ketemu orang sapa, senyum dan salam. Kalau di Taiwan orangnya ramah-ramah nggak Sir? Gimana ya? Saya takut salah ngomong Disti. Di Based on your Thailand, experience aja. iya nanti tiba-tiba nanti orang Taiwan ada yang nonton terus salah ngomong gitu kan. Kita dibully ya Sir berdua. Di Taiwan sebenarnya ramah mereka, tapi mungkin gimana ya Disti, kayaknya saya tuh nggak bisa ya nggak seramah di Indonesia lah. Terus saya nggak terlalu expect too much buat orang-orang Taiwan untuk hormati kita gitu loh, karena masing-masing semua sih. Dan kalau di sini lebih culture apa ya, nggak ada sih, kayaknya Indonesia the best banget dibanding Mereka lebih individual mungkin ngeser kehidupan mereka. Social iya. life lebih individual. Kalau culture Indonesia nomor 1 lah. Oke. Terus, nah kalau ngomongin masalah Indonesia, apa nih Sir hal yang paling Mister kangenin dari Indonesia selama studi di sana hampir 3 tahun? Makanan orang tua dong, makanan ibu. Oh, masakan mama. Yes. Itu saya 2 tahun kan belum balik ini karena COVID. Jadi kalau makanan di sini itu gimana ya? Rata-rata kurang micin kayak gitu loh Disti. Oh gitu. Iya kalau Hambar. di Indonesia, ya berarti Sir udah 2 tahun nggak makan cireng, nggak makan cilok ya? Enggak tahu. Enggak. Gitu. Udah lupa. Udah lupa. Nah ini mungkin menuju ke pertanyaan-pertanyaan terakhir. Sir, punya nggak motivasi atau kunci-kunci kunci-kunci kehidupan untuk teman-teman yang sekarang lagi berjuang mendapatkan beasiswa dari Mister Januari untuk kita semua? Motivasi untuk teman-teman semua, teman-teman harus tahu goals teman-teman dulu, baru teman-teman set planning apa yang harus dilakukan untuk mendapatkan goals tersebut. Jadi set your goals, terus set your planning, dan juga make it dreams come true. Jadi kalau mimpi kalian itu terlalu tinggi, nggak apa-apa. Pokoknya set goals setinggi mungkin kayak gitu loh. Dan juga jadilah orang yang ambisius tapi realistis kayak gitu. Disti, kalau aku tuh tipe orang yang ambisius tapi aku realistis. Kalau nggak dapat ya udah, aku harus nerima, karena mungkin Tuhan atau Allah tuh nggak bakalan ngasih rezeki untuk hambanya yang emang sudah ikhtiar kayak gitu loh. Jadi ya udah, serahkan, kalau kalian udah berusaha serahkan lagi ke Tuhan, dan ya udah nanti kalau dapat alhamdulillah, kalau enggak ya berarti kita harus coba lagi kayak gitu. Pokoknya ketika punya target, do your best, terus nanti hasilnya kita serahkan sama Allah dan juga takdir kita. Sir, satu quotes of the day dari Sir Januar untuk kita semua. Apa ya, nggak nyiapin quotes nih. Aku nulis di dinding aku. Jadi set your goals, make your plans, and chase your dreams. Jadi gitu, set your goals, make your plans, chase your dreams. Jadi balik lagi ke yang pertama, ya udah set your goals dulu, terus make your plan and chase your dream gitu. Jadi set your goals, tentukan target kalian apa, tentukan tujuan kalian apa, terus kemudian pikirin langkah-langkah untuk mencapai target kalian apa, dan kemudian ya udah raih mimpi-mimpi kalian.
Oke, Betul terima banget. kasih Mr. Januar untuk waktunya. Thank you so much for having us di Flip English Club Pare. Maaf juga tadi sempat ada kesalahan jaringan dan lain sebagainya karena Pare ini, sinyal sangat susah. Jadi mohon dimaklumi dan teman-teman semuanya. Ini udah mendekati waktu azan juga dan maghrib juga. Kita ucapkan selamat menunaikan ibadah puasa untuk teman-teman semua di rumah. Thank you for having us dan Mr. Januar juga. Semoga kita punya kesempatan lagi untuk ngobrol-ngobrol sama Mr. Januar dan semoga Mr. Januar nanti Agustus sidangnya lancar dan bisa Amin. visit lagi di Pari kamu ini. Kita Amin. tunggu. Siap. See you, sir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semuanya. Oh ya, Waalaikumsalam. by the way, sebelum saya akhiri live video kita hari ini, tayangan ini kita akan upload kembali di IGTV kita, sir. Jadi teman-teman yang hari ini sempat ketinggalan kesempatan ngobrol-ngobrol bareng Mr. Januar bisa langsung cek IGTV kita. Dan kalau teman-teman bingung tentang bertanya masalah program kita, bisa langsung klik link yang tertera di bio kita. Nanti diarahkan langsung ke website official kita dan teman-teman bisa pilih program belajar apa yang ingin teman-teman ambil di Flipping English Club Paris. So anyway, thank you so much. See you on the live chit chat with Flipping English Club Paris. See you, Mr. Januar. Thank See you. you. Bye-bye. Bye.